Om Swastiastu. Halo semuanya, pada video PCBL Manajemen Kesehatan Babi kali ini, saya akan membahas pengaruh ransum terhadap pencernaan dan juga karkas dari babi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cokorda Istri Krisna Parani dengan NIM akhir 108. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini berupa latar belakang, tujuan pembahasan, permasalahan yang ditemui, hasil pemeriksaan, pembahasan, pencegahan, beserta kesimpulan. Nah, teman-teman, babi adalah salah satu hewan ternak yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Di Indonesia sendiri, Bali menjadi salah satu daerah yang tingkat konsumsi daging babinya cukup besar. Meski terkenal dengan bisa mengkonsumsi makanan apapun, namun babi juga mudah terinfeksi oleh parasit ataupun virus-virus lainnya. Oleh karena itu, penting bagi peternak babi, khususnya peternak babi di Bali, untuk memilih pakan dan mampu memanajemen kandang dengan baik, agar nantinya kualitas daging babi yang dihasilkan dapat bersaing dengan kualitas pasar lainnya. Nah, adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mengetahui masalah yang dapat ditimbulkan dari pemberian ransum babi yang tidak higienis dan kurang baik, lalu untuk mengetahui pentingnya hubungan antara ransum yang baik dengan pencernaan dan juga karkas babi, yang terakhir adalah untuk mengetahui tentang ransum dan juga pengukuran karkas babi yang baik. Nah, adapun permasalahan yang saya temui. Jadi, beberapa bulan yang lalu saya sempat mengunjungi salah satu peternakan berskala rumahan yang terdapat di Desa Priatan, milik seorang peternak bernama Pak Sura. Nah, pada peternakan ini dipelihara 2 ekor babi yang merupakan babi pedaging. Kedua babi tersebut nampak lemas dan berdasarkan informasi yang saya dapat dari pemilik, babi tersebut sudah turun nafsu makannya selama 2 minggu belakangan ini. Saat dilakukan pemeriksaan secara makroskopis, feses dari kedua babi tersebut konsentrasinya nampak cair dan juga berwarna sedikit kehitaman. Sampel feses dari kedua babi tersebut lalu saya ambil dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan secara mikroskopis di Laboratorium Parasitologi FKH Udayana di Jimbaran. Dari hasil pemeriksaan mikroskopis, ditemukan adanya telur parasit Ascarisum dan juga kista balantidium. Dengan adanya temuan dari kedua parasit ini, menjadi indikator dari masalah pencernaan yang dialami oleh kedua babi tersebut. Karena kedua parasit ini, baik Ascarisum ataupun kista balantidium merupakan parasit yang hidup di usus babi. Nah, adanya telur cacing dan juga kista balantidium pada feses babi ini kemungkinan disebabkan dari ransum yang dibuat tidak sesuai dengan standar higienisnya, di mana ransum yang dibuat oleh peternak tidak dibuat di lingkungan yang bersih, sehingga kemungkinan telur cacing termakan bersamaan dengan ransum. Kemungkinan kedua adalah peternak kurang menjaga kebersihan kandang yang mengakibatkan parasit atau telur cacing mudah berkembang biak dan tetap menempel pada kandang yang kurang bersih, kemudian ikut termakan oleh babi bersama dengan ransum yang diberikan. Nah, adanya parasit pada feses ini mengidentifikasikan bahwa babi tersebut terdapat cacing di bagian ususnya. Dan hal ini bisa menjadi salah satu penyebab menurunnya karkas babi. Menurunnya nafsu makan dan juga banyaknya energi yang dikeluarkan babi saat terinfeksi parasit ini menjadi salah satu penyebab menurunnya karkas pada babi. Hal ini tentunya dapat merugikan peternak karena peternak tidak dapat menjual babi dengan harga yang sesuai. Oleh karena itu, penting bagi peternak untuk dapat menjaga kebersihan kandang, tempat pembuatan ransum, serta selalu menjaga hygiene dari ransum babi yang diberikan. Nah, teman-teman, penurunan kualitas karkas babi ini tidak hanya dapat dipengaruhi oleh parasit yang ditimbulkan akibat hygiene ransum yang kurang, tetapi bisa juga dari ransum itu sendiri. Jadi, jika komposisi dalam ransum tidak seimbang, dapat mengakibatkan karkas yang tidak maksimal pula. Banyak peternak yang masih belum memahami tentang komposisi gizi ransum yang tepat untuk fase babi yang sedang diternakan. Hal ini membuat babi tidak mendapatkan gizi yang sesuai dengan fase babi tersebut.
Adapun hal-hal yang harus teman-teman perhatikan untuk membuat ransum yang baik. Yang pertama adalah kebutuhan nutrisi dari setiap jenis babi. Yang kedua, kandungan nutrisi dari bahan pakan yang akan digunakan sebagai ransum nantinya. Lalu yang ketiga, cara kita menyusun ransum atau komposisi yang akan digunakan untuk menyusun ransum tersebut. Lalu yang terakhir adalah cara memberikan ransum. Hal ini harus dipastikan sesuai dengan jenis babi yang diternakan dan juga kebutuhan masing-masing usia dari babi. Dalam pengukuran karkas, hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu adalah konformasi. Konformasi ini adalah penilaian kondisi perdagingan pada bagian chuck, rib, loin, dan round. Karkas dengan perdagingan gempal memiliki nilai yang tinggi. Adapun yang kedua adalah finish atau kondisi akhir. Yang kita perhatikan adalah penimbunan lemak tubuh di beberapa bagian. Lalu yang ketiga adalah kualitas daging. Kualitas daging ini dapat kita nilai berdasarkan keempukan, cita rasa, juiciness, tekstur, warna, dan juga kepadatan daging serta lemak. Yang keempat adalah pengukuran fisik karkas. Pengukuran fisik ini dapat ditentukan dari panjang paha, betis, bokong, dan juga karkas, lalu panjang atau pengukuran dalam karkas alias pengukuran kedalamannya. Lalu yang kelima adalah flashing index. Flashing index ini adalah rasio berat terhadap panjang karkas. Dan yang keenam adalah YG atau yield grade, itu merupakan perkiraan hasil daging dari bagian utama, yakni loin, rib, shank, and round. Lalu yang terakhir adalah quality grade, yaitu penilaian terhadap rasa dan tampilan visual. Hal ini berkaitan dengan warna, marbling, dan juga lainnya. Adapun tahap pencegahan yang dapat dilakukan oleh peternak supaya babi mereka terhindar dari penyakit, terhindar dari parasit, dan juga terhindar dari penurunan kualitas karkas. Yang pertama adalah peternak harus memastikan bahwa babi mendapatkan vaksinasi secara rutin dan juga mendapatkan pemberian obat cacing secara berkala. Yang kedua, peternak harus dapat mendeteksi dini dan juga segera menangani apabila babi terkena penyakit. Selanjutnya, peternak wajib melakukan karantina pada babi baru sebelum dicampurkan dengan populasi yang lama. Yang selanjutnya adalah selalu menjaga kebersihan dan sanitasi, baik sanitasi di kandang ataupun sanitasi saat pemberian ransum. Lalu, selanjutnya adalah memanajemen stres dengan memanfaatkan prinsip dari animal welfare. Lalu peternak harus menghindari kepadatan berlebih dalam kandang supaya babi tidak mudah stres. Yang terakhir adalah peternak wajib mempelajari bagaimana cara membuat ransum yang baik agar bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan babi yang sedang diternakan. Adapun kesimpulan dari video PJBL kali ini adalah gangguan pencernaan akibat adanya kontaminasi parasit pada peternakan babi dapat menurunkan karkas pada babi. Peternak harus lebih memperhatikan lagi ransum yang diberikan pada babi, bukan hanya dari sisi keseimbangan gizi dan juga ketepatan target babi yang sedang diternakan, tetapi peternak juga harus lebih memperhatikan kebersihan dari ransum yang diberikan serta lingkungan sekitar babi tinggal. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan, di mana sebagian besar berasal dari materi yang sudah disediakan di Oase, dan juga untuk gambar-gambar yang saya gunakan adalah dokumentasi milik pribadi. Sekian video PJBL Parasit saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekian saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.